Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin mau ulas film sesuai request kalian. Judulnya Januar, dibintangi Akshay Kumar. Film ini sangat legend. Mimin tetap sedih saat menontonnya kembali. Kita sapa dulu para penonton seperti akun Restuana, Firasdom, Zainuddin, Adi Yudhistira Caniago, Syada Channel, Lutfi Regal, Dino Channel, Alvin Dialopa, Zaki Tatan, STMJ Channel, dan semuanya ya. Semoga bahagia selalu di bulan puasa. Seorang anak bernama Babu tinggal bersama ibunya dalam kemiskinan. Ibunya tengah sakit keras karena belum ada makanan yang masuk ke perut. Babu tidak ingin ibunya meninggal. Dia minta bantuan ke orang-orang agar diberikan makanan atau sepotong roti saja. Tapi tidak ada yang mau peduli. Di sebuah rumah, Babu melihat banyak roti milik orang jahat bernama Sultan. Untuk mendapatkan sepotong roti, Sultan membuat Babu harus rebutan dengan 2 ekor anjing. Babu tidak takut bersaing dengan anjing. Demi keselamatan ibunya, Babu dengan berani mengambil roti itu, lalu berlari untuk dibawa ke ibunya. Sungguh malang nasib Babu. Ibunya sudah ditemukan tidak bernyawa. Andaikan saja Babu bisa lebih cepat kembali membawa makanan, mungkin ibunya tidak akan mati. Betapa sedih hati Babu yang kini telah menjadi yatim piatu. Sultan datang mengajak Babu ikut dengannya. Keberanian Babu sangat disukai oleh Sultan. Rupanya bukan hanya Babu yang direkrut. Anak-anak kecil lainnya sudah banyak dipelihara. Sultan memiliki mimpi besar untuk menjadi penguasa. Nama Babu kemudian diubah menjadi Badshah. Sejak saat itu, Babu yang kini bernama Badshah menjadi anak buah Sultan. Badshah diperankan Akshay Kumar tumbuh menjadi gangster paling berbahaya. Membunuh dan merampok adalah pekerjaannya sehari-hari. Ketika merampok salah satu toko perhiasan, sekelompok polisi dipimpin Inspektur Pradhan berusaha menangkap Badshah. Namun dia berhasil kabur. Sultan yang sudah menjelma sebagai gangster papan atas semakin bangga dengan Badshah. Sultan menjadikan Badshah dan keponakannya Abdul sebagai kaki tangan utama. Dalam perjalanan pulang, Badshah melihat seorang penari jalanan bernama Sapna diperankan Karisma Kapoor. Tubuh molek Sapna dipertontonkan untuk dapat uang. Badshah memberinya uang agar digunakan membeli baju baru yang lebih tertutup. Sikap Badshah membuat Sapna kagum. Setiba di rumah, Badshah sudah ditunggu oleh Inspektur Arjun Pradhan. Badshah diingatkan untuk menghentikan aktivitas kriminalnya. Pradhan berjanji akan menangkap Badshah jika bukti sudah dimiliki. Peringatan itu tidak dipedulikan. Badshah justru mengusir Pradhan pergi. Selanjutnya, Badshah dan Abdul melakukan transaksi bisnis dengan orang bernama Raghusethi. Namun polisi datang lagi melakukan penggerebekan. Inspektur Pradhan memang sangat berambisi menangkap Badshah, tapi tentu saja tidak mudah. Mereka bertarung hingga mobil masing-masing nyungsep. Badshah dan Abdul terluka. Pradhan juga tertindih mobil. Badshah kemudian menyelamatkan nyawa Pradhan. Andaikan saja Badshah tidak kasihan, Pradhan akan meninggal menjadi abu. Meski sudah diselamatkan nyawanya, Pradhan masih saja ingin menangkap Badshah. Akhirnya Badshah yang sudah terluka parah memukul Pradhan untuk bisa melarikan diri. Kondisi Badshah sudah parah berlumuran darah. Sapna yang tengah mandi menemukan Badshah di aliran sungai. Abdul kemudian membawa Badshah ke rumah Sapna untuk diobati. Besoknya kondisi Badshah sudah agak mendingan.
Abdul datang bersama sahabat Badsha, Bajrangi. Badsha diminta tetap bersembunyi di rumah Sapna untuk sementara waktu, mengingat saat ini kepolisian terus memburu mereka. Di rumah itu, Sapna tinggal bersama pamannya yang seorang pemabuk. Pamannya sangat brengsek, wajahnya saja menjengkelkan. Untuk mendapatkan miras, Sapna dijebak dan dibawa ke seorang pria hidung belang. Pamannya tidak peduli meski Sapna akan diperkosa. Sapna sangat ketakutan. Sekuat tenaga dia berusaha melawan melepaskan diri. Untung saja Badsha datang menyelamatkan kehormatan Sapna. Pria itu kemudian dihajar habis-habisan. Hubungan Badsha dan Sapna menjadi lebih dekat. Badsha juga mengungkapkan jati dirinya bahwa dia seorang gangster. Sapna menerima Badsha apa adanya. Mereka sepakat untuk hidup bersama selamanya. Badsha juga mau meninggalkan kehidupan gangster setelah dia menyelesaikan tugas terakhirnya. Tugas yang dimaksud yaitu menyelesaikan transaksi bisnis dengan Raghu Sethi. Badsha bersama Abdul menjual narkoba dan senjata kepada Sethi. Ternyata Sethi telah berkhianat. Dia membantu Inspektur Pradhan. Ketika transaksi dilakukan, polisi sudah mengepung Badsha. Abdul yang menunggu di bar juga ditangkap. Badsha sangat marah kepada Sethi. Polisi terlalu banyak untuk dilawan. Untungnya Badsha berhasil melarikan diri meski harus kehilangan uang. Nasib Abdul berada di penjara. Pradhan menyiksa Abdul agar mau mengungkapkan di mana persembunyian Badsha. Namun Abdul tetap tutup mulut. Badsha kembali ke rumah Sapna. Sesuai janjinya, Badsha mengajak Sapna hidup bersama. Mereka akan menikah besok. Keesokannya, Sapna menunggu Badsha di kuil dengan penuh semangat. Badsha juga sudah dalam perjalanan ke kuil. Namun Badsha melihat Sethi di jalan. Pengkhianat itu harus dihukum. Badsha mengejar Sethi. Butuh waktu cukup lama sehingga Badsha bisa menangkap dan menghajar Sethi. Badsha pun membunuh pengkhianat itu. Hal yang dia lupakan, Sapna lelah menunggu kedatangannya di kuil. Badsha yang ditunggu tak kunjung datang. Sapna menjadi kecewa dan sedih. Setelah membunuh Sethi, Badsha beristirahat di dekat sungai. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil menangis muncul dari sungai. Badsha tidak peduli. Bahkan ketika anak berumur setahun itu merengek mencari ayahnya, Badsha mengusirnya pergi. Anak malang itu kemudian pergi dan menceburkan diri kembali ke sungai. Melihat itu, spontan saja Badsha menyelamatkan nyawanya. Sebenarnya anak itu adalah salah satu korban kecelakaan kereta api yang jatuh ke sungai. Ratusan orang telah meninggal. Anak yang bersama Badsha sedang dicari oleh orang tuanya. Mereka keluarga kaya raya yang sangat mencintai anaknya. Sementara Badsha mulai tidak tahu harus diapakan anak itu. Tubuhnya juga sedang demam. Badsha berinisiatif membawanya ke rumah Sapna. Baru saja Badsha bertemu Sapna, dia langsung diomeli karena tidak datang ke kuil. Masalah lainnya datang dari paman Sapna yang menelpon polisi untuk menangkap Badsha. Kemarahan Sapna semakin meledak-ledak setelah melihat Badsha membawa seorang anak. Sapna mengira itu anak Badsha dari istrinya. Sapna sangat kecewa dan merasa telah ditipu. Badsha belum sempat memberikan penjelasan, polisi sudah datang. Badsha berusaha melarikan diri dan meninggalkan Sapna. Kini Badsha semakin bingung harus dibawa kemana anak itu. Tidak mungkin juga baginya merawat anak kecil. Hidup anak itu bisa hancur seperti dirinya. Badsha pun meninggalkan anak itu di sebuah masjid. Tapi si anak malah menangis. Dia terus memandang Badsha dengan tangisan yang memilukan. Badsha menjadi tidak tega melihat anak sekecil itu menangis ketakutan. Masalahnya Badsha tidak mungkin membesarkannya sendiri. Apalagi Badsha adalah buronan polisi. Dengan berat hati, Badsha tetap memilih pergi.
Tapi dia melihat ada anak lain yang sedang mengemis. Ada pula yang berani mencuri dompet. Badsah jadi teringat masa lalunya. Bagaimana jika anak yang ditinggalkan Badsah akan mengalami nasib serupa? Atau nantinya dibesarkan oleh orang jahat? Badsah benar-benar dilema. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil kembali anak itu. Waktu terus berlalu. 6 bulan kemudian, Badsah terlihat sudah berubah drastis. Dia menjalani hidup baru sebagai Balu, nama aslinya saat kecil dulu. Badsah menceritakan semuanya kepada Bajrangi sahabatnya. Memang tidak mudah menjalani hidup dari seorang Badsah menjadi Balu yang berprofesi sebagai pandai besi. Badsah sudah mati Bajrangi, hidupku sekarang hanya untuk anak ini, Raju. Aku sudah mengubur masa lalu demi masa depan Raju, ungkapnya kepada Bajrangi. Badsah memberikan nama Raju kepada anak angkatnya. Semua akan dilakukan demi Raju. Tapi jauh di sana, orang tua kandung Raju sangat merindukan anaknya, terutama ibunya, Mamta, yang setiap hari menangis memikirkan putranya. Suaminya, Aditya, meminta agar Mamta bisa melupakan anaknya. Aditya berpikir anaknya sudah meninggal. Tapi Mamta yakin anaknya masih hidup. Mamta juga tidak mungkin bisa melupakan darah dagingnya. Kamar anaknya tetap dijaga rapi dan bersih. Semua kenangan ada di sana. Mamta selalu menangis setiap mengingat anak satu-satunya itu. Sementara Badsah terus bekerja keras sebagai pandai besi untuk membesarkan Raju. Dia sebagai ayah dan ibu bagi Raju. Bertahun-tahun, Badsah mencurahkan cinta dan kasih sayang hanya untuk Raju. Badsah dan Raju menjalani hidup bahagia meski kekurangan secara ekonomi. Mereka biasa menyanyikan lagu bersama. Lagunya sangat populer, guys. Raju yang sudah berumur 8 tahun juga sangat menyayangi ayahnya. Raju bisa mendapatkan pendidikan di sekolah terbaik karena ayahnya bekerja keras setiap hari. Hal yang tidak diketahui Badsah, sekolah Raju dikelola oleh Mamta, ibu kandung Raju. Pada hari ulang tahun anaknya yang hilang, Mamta selalu menggelar acara ulang tahun. Raju juga hadir bersama siswa lain. Beberapa orang tua yang hadir mencibir acara itu. Mamta masih saja merayakan ulang tahun untuk anaknya, padahal anaknya bisa saja sudah meninggal. Mendengar obrolan itu, Raju memberikan nasihat agar tidak berbicara negatif. Raju berdoa agar anak yang hilang itu segera bisa ditemukan. Mamta tertegun mendengar kata-kata Raju. Mamta sangat terharu. Air matanya ingin tumpah. Mamta yakin ibu Raju pasti bangga memiliki anak baik seperti Raju. Wajah Raju seketika berubah. Raju mengaku tidak memiliki ibu. Dia hanya memiliki ayah yang selama ini membesarkannya. Mamta jadi sedih mendengar itu. Raju diperbolehkan memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Dan air mata bahagia Mamta mengalir ketika Raju mau memanggilnya ibu. Badsah menjadi marah mendengar cerita Raju yang telah bertemu dengan seorang ibu. Badsah menegaskan jika Raju tidak memiliki ibu. Akulah ayah dan ibumu. Kau tidak punya siapa-siapa kecuali aku. Kau hanya milikku. Tidak ada yang boleh memisahkan kita, ucap Badsah sedih. Di tempat lain, Abdul bebas dari penjara setelah 7 tahun. Sultan menanyakan keberadaan Badsah. Hal itu membuat Abdul bingung. Dia berpikir Badsah kabur membawa uang hasil transaksi dengan Ragu Seti dulu. Sultan meminta Abdul untuk membawa Badsah kembali. Badsah harus menjadi budaknya lagi. Untuk bisa menemukan keberadaan Badsah, Abdul mencari Sapna terlebih dahulu. Tapi Sapna justru bertanya balik di mana Badsah saat ini. Sapna menyimpan dendam kepada Badsah. Hidup Sapna saat ini sudah rusak. Dia mencari uang sebagai penari klub. Pamannya yang pemabuk juga sudah meninggal. Satu-satunya tujuan hidup saya adalah balas dendam. Saya harus bisa membunuh Badsah, ujar Sapna. Sementara itu, Raju semakin dekat dengan Mamta. Raju diberikan makanan enak, disuapin dan sangat dimanjakan.
Mamta memperlakukan Raju dengan istimewa. Kerinduan Mamta kepada anaknya diluapkan kepada Raju. Hal itu membuat Raju mulai berubah. Dia tidak mau makan di rumah karena merasa tidak lapar. Makanannya malah diberikan kepada anjingnya. Belum lagi Raju dimanjakan dengan banyak mainan, diajak rekreasi dan kebahagiaan lainnya. Raju sampai tidak masuk sekolah. Kebersamaan mereka dilihat oleh Badsah. Badsah menjadi marah. Raju tidak butuh belas kasihan orang lain. Mamta beralasan jika apa yang dilakukannya hanya memberikan kasih sayang saja. Banyak anak-anak di sekolah ini yang butuh cinta dari orang kaya. Tapi tolong tinggalkan anak saya. Lupakan anak saya, pinta Badsah. Badsah juga memarahi Raju di rumah. Raju mengaku ingin mainan. Selama ini ayahnya tidak pernah membelikan mainan. Badsah berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan Raju. Aku tidak akan membiarkanmu menerima belas kasihan orang lain. Akan kupenuhi semua kebutuhanmu, bagaimanapun caranya, tegas Badsah. Sebagai pandai besi, Badsah tidak memiliki uang untuk membeli mainan mahal. Badsah menawarkan diri sebagai stuntman alias pemeran pengganti dalam sebuah adegan film. Bayarannya Rp25.000 atau sekitar 4,7 juta rupiah. Adegan itu sangat berbahaya. Stuntman terbaik India saja menolak melakukannya karena bisa mengancam keselamatan. Badsah berani mengambil peluang itu demi bisa membelikan mainan untuk anaknya. Badsah rela sebagai stuntman menabrak bus hingga terbakar. Badsah berhasil melakukannya dengan sangat baik meski dia terluka parah. Tepuk tangan pun didapatkan dari kru pembuat film. Apa yang dilakukan Badsah dilihat oleh anaknya. Raju sangat menyesal. Dia menangis melihat pengorbanan sang ayah. Raju takut jika hal buruk terjadi pada ayahnya. Aku tidak ingin apa-apa, ayah. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku hanya butuh ayah. Tidak ada yang lebih penting kecuali ayah, ujar Raju menangis. Keduanya berpelukan erat. Abdul datang menghampiri Badsah. Badsah menghindar dan pulang. Abdul terus mengikutinya. Abdul heran dengan sikap dan perubahan Badsah. Seharusnya Badsah gembira bertemu dengan sahabat lama. Abdul justru diusir pergi. Badsah memberitahu jika dirinya telah melupakan masa lalu. Abdul tidak peduli. Sultan juga meminta Badsah untuk kembali. Badsah jadi marah dan memukul Abdul. Untuk menyelesaikan masa lalunya, Badsah pergi menemui Sultan. Badsah mengingatkan agar Sultan tidak lagi mengganggu hidupnya. Badsah menyadari Sultan telah membesarkannya. Namun Badsah sudah balas budi selama ini. Badsah sudah menjadi binatang untuk kejayaan Sultan. Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi denganmu, tegasnya. Sultan kecewa dengan sikap Badsah. Seharusnya Badsah menganggapnya ayah, bukan justru bersikap kurang ajar. Aku sudah menjadi ayah, Sultan. Kau tidak perlu memberitahuku bagaimana cinta seorang ayah yang sebenarnya. Jalan kita berbeda. Aku tidak akan pernah kesini lagi, ujar Badsah. Badsah tidak dibiarkan pergi. Anak buah Sultan menyerangnya. Tentu saja sangat mudah bagi Badsah mengalahkan mereka semua. Masa lalu Babu alias Badsah juga sudah diketahui pihak kepolisian yang selalu mengawasi Abdul. Inspektur Pradan datang untuk memastikan itu. Raju menyambutnya dengan ramah karena Badsah belum kembali. Raju menunjukkan foto ayahnya yang diminta Pradan. Meski penampilan Badsah sudah berbeda, Pradan mengenali jika Babu adalah Badsah. Raju menganggap ayahnya seperti Tuhan dan sosok ayah terbaik di dunia. Ayahnya selalu mengabulkan apapun yang diinginkan Raju. Tidak itu saja, ayahnya ingin Raju menjadi polisi jujur seperti temannya, Inspektur Pradan. Hal itu membuat Pradan sangat terharu. Ketika Badsah tiba, Pradan yang datang untuk menangkapnya kini membiarkan Badsah hidup tenang sebagai Babu. Kasus hukum Badsah ditutup. Pada hari ibu, sekolah Raju mengadakan perayaan. Raju mengajak ayahnya pergi karena Raju juga akan tampil. Tapi Badsah tidak mau datang karena harus bekerja. Setiba di sekolah, Raju sudah ditunggu Mamta. Tapi Raju berusaha menghindar. Raju tidak ingin lagi menyakiti hati ayahnya.
Aku mohon padamu, jangan menemuiku lagi. Kita tidak punya hubungan apapun. Kebahagiaan ayahku paling penting di dunia ini, ucap Raju. Mamta sangat sedih mendengar itu. Memang banyak siswa lain yang bisa disayangi, tapi hanya Raju yang mampu mengisi kerinduan Mamta kepada anak kandungnya. Sebenarnya bukan hanya Mamta yang bersedih, Raju merasakan kepedihan yang lebih. Baru kali ini, dia merasakan kasih sayang seorang ibu, tapi harus dilepas demi kebahagiaan sang ayah. Selanjutnya, Raju dipanggil segera naik panggung untuk bernyanyi. Di tengah derayan air mata, Raju mempersembahkan lagu tentang ibu di atas panggung. Lagu itu berjudul Pas Bulati Hai. Liriknya sangat dalam, terdengar begitu menyayat hati. Raju menggambarkan kerinduannya kepada sosok ibu. Mamta yang sedang rapat langsung terharu mendengar nyanyian Raju. Mamta tidak kuasa membendung air mata. Dia langsung bergegas ke lokasi acara. Di atas panggung, mata Raju semakin berlinang melihat ada siswa yang begitu diperhatikan ibunya. Sungguh beruntung anak yang masih memiliki ibu itu. Berbeda halnya dengan Raju yang tidak memiliki ibu. Raju memang sangat butuh sosok ibu. Raju juga ingin dinyanyikan lagu Nina Bobo seperti anak-anak lain. Tapi keinginan itu hanya akan mendatangkan air mata saja. Hati ibu mana yang tidak tersentuh mendengar lirik lagu sedih seperti itu. Mamta semakin kencang berlari agar bisa segera sampai panggung. Dan betapa pedihnya hati Mamta melihat Raju berdiri di atas panggung seorang diri. Tanpa sadar, Mamta ikut bernyanyi. Semua yang hadir memperhatikannya. Lirik lagu Mamta tidak kalah mengoyak hati. Sambil menahan air mata, dia mengungkapkan hasratnya yang sangat ingin memeluk Raju. Mamta benar-benar merindukan kehadiran anaknya. Suasana haru benar-benar terasa. Mimin juga tak kuasa membendung air mata. Apalagi melihat wajah sedih Raju dan Mamta. Puncaknya ketika Mamta naik ke atas panggung mendekati Raju, Mamta mengelus wajah Raju. Air mata Raju diseka, lalu keningnya dicium. Emosi Mamta menjadi tak terkendali, lalu pingsan. Mamta terpaksa dirawat di rumah sakit. Suami Mamta, Aditya, kemudian mengantar Raju pulang. Betapa kagetnya Aditya melihat foto Raju saat masih kecil. Aditya kini mengetahui jika Raju adalah anaknya yang hilang 7 tahun lalu. Raju yang tidak mengerti apa-apa dipeluk dengan erat, karena ayah Raju sebenarnya adalah Aditya. Ketika Raju memanggil ayahnya, Aditya sudah pergi. Aditya meninggalkan sepucuk surat agar Babu datang menemuinya. Setelah Babu alias Batsa datang, Aditya mengungkapkan jika dirinya telah kehilangan anak dalam kecelakaan kereta api dulu. Istrinya, Mamta, selalu yakin jika anak mereka masih hidup. Keyakinan itu ternyata tidak keliru. Raju adalah anak mereka yang hilang. Fakta itu membuat Babu tercengang. Babu tidak ingin siapapun merebut Raju darinya. Raju adalah anakku, tegas Babu. Raju mera beta hai. Aditya memohon agar anaknya dikembalikan. Raju adalah darah dagingnya. Tapi Babu tidak mau. Babu telah membesarkan Raju dengan keringatnya hingga bisa besar seperti saat ini. Sikap keras Babu membuat Aditya kesal. Aditya menawarkan kekayaan kepada Babu. Berapapun yang diminta akan diberikan, asalkan anaknya dikembalikan. Harta sama sekali tidak membuat Babu tertarik. Raju jauh lebih berharga dibandingkan apapun. Babu pergi meninggalkan Aditya. Besoknya Aditya datang lagi bersama istrinya. Mamta memohon agar anak mereka dikembalikan. Bagi Mamta, Babu lebih dari Tuhan, karena selama ini Tuhan tidak mampu mengembalikan anaknya. Sedangkan Babu telah membesarkan dan mendidik Raju dengan baik. Mamta tidak hanya memohon tapi juga bersujud agar anaknya dikembalikan. Tapi Babu tetap diam membisu. Aditya sangat kasihan melihat istrinya. Mereka kemudian pergi untuk menempuh jalur hukum. Apa yang terjadi dilihat dan didengar oleh Sapna.
Sapna datang untuk membunuh Babu alias Badsah. Tapi setelah mengetahui kehidupan Badsah, Sapna berbalik semakin mencintai Badsah. Polisi datang menjemput Badsah alias Babu untuk dibawa ke pengadilan. Pengadilan memutuskan Babu harus menyerahkan Raju kepada orang tua kandungnya. Babu sangat sedih dengan keputusan itu, sedangkan Mamta begitu bahagia seperti memiliki hidup baru. Tapi Raju tidak ingin meninggalkan ayah angkatnya. Babu tidak bisa berbuat apa-apa melihat Raju dibawa pergi. Di rumah orang tuanya yang kaya raya, Raju sangat dimanjakan. Banyak mainan diberikan. Makanan enak juga dihidangkan. Semua itu tidak bisa membuat Raju tersenyum. Raju memohon kepada ibunya agar dibawa kembali kepada ayahnya. Raju mengaku tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Sungguh agung hati seorang ibu. Mamta berbicara kepada suami dan mertuanya untuk mengembalikan Raju kepada Babu. Kebahagiaan anakku lebih utama. Jika dia bahagia, aku juga akan bahagia. Aku ingin mengembalikan Raju kepada Babu, ujar Mamta. Selanjutnya, Raju diantar ke rumah Babu. Tapi dalam perjalanan, mereka dicegat oleh Abdul dan anak buahnya. Raju diculik karena mereka ada permusuhan dengan Babu. Apa yang terjadi diceritakan kepada Babu. Dengan mudah, Babu alias Badsah mengetahui dalam penculikan. Badsah datang ke tempat Sultan dengan penuh amarah. Orang-orang langsung dihajar. Badsah bahkan bisa menembak Sultan saat itu juga. Masalahnya Raju dalam genggaman mereka. Ketika Badsah berlari ingin memeluk Raju, Badsah kena jebakan. Dia dikurung oleh musuh. Raju! Sultan ingin membunuh Raju yang telah mengambil Badsah darinya. Kejamnya, Sultan menggunakan 2 ekor anjing pembunuh. Raju digigit dan dicakar oleh anjing. Badsah yang menyaksikan itu hanya bisa menangis. Dia tidak tega melihat Raju yang dicintai kini dikoyak-koyak anjing. Badsah memohon agar Raju dilepas. Badsah menjadi frustasi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Badsah merasa jadi orang tidak berguna. Raju juga terus menangis. Raju semakin terluka. Badsah berusaha keluar dari kurungan. Sekuat tenaga dia membengkokkan besi sehingga bisa bebas. Badsah langsung berlari menyelamatkan Raju. Badsah bertarung melawan semua anak buah Sultan. Tidak terkecuali dengan sahabatnya sejak kecil, Abdul. Raju melihat sendiri ayahnya bertarung mati-matian demi dirinya. Ketika Sultan akan menembak Raju, anjing Raju datang menolong. Badsah sendiri sibuk mengajar Abdul. Setelah itu, Badsah membunuh Sultan. Belum sempat Badsah memeluk Raju, orang tua Raju datang bersama polisi. Kondisi Raju yang terluka begitu dikhawatirkan oleh ibunya. Melihat itu, Badsah melangkah pergi. Raju tidak membiarkan ayahnya pergi. Raju memohon dan merengek agar tidak ditinggalkan. Badsah menampar Raju. Baru kali ini Badsah tega memukul anaknya. Kau tinggal saja bersama orang tuamu. Itu perintah. Pergilah, ujar Badsah menahan tangis. Mendengar perintah dari ayahnya, Raju setuju untuk tinggal bersama orang tua kandungnya. Raju yakin ayahnya juga berat melakukan itu, karena ayahnya juga tidak bisa hidup tanpa dirinya. Raju menyadari semua itu dilakukan ayahnya demi masa depannya. Aku tak bisa hidup tanpamu, ayah, tapi aku akan berusaha mematuhi perintahmu. Aku pergi, ayah, kata Raju pamit. Badsah pun melanjutkan langkahnya pergi. Begitu pula dengan Raju, sudah bersama orang tuanya. Kepergian Badsah diiringi dengan lagu sendu yang dinyanyikan oleh Raju. Melalui lagu, Raju mempertanyakan mengapa ayahnya tega meninggalkannya, padahal mereka saling menyayangi. Badsah berusaha tidak peduli, tapi dia sudah tidak tahan lagi. Air matanya tumpah di pipi. Badsah pun berbalik arah. Keduanya berlari untuk berpelukan.
Mereka saling meluapkan rasa sayang yang begitu mendalam. Melihat ikatan yang sangat kuat antara Batsa dan Raju, orang tua Raju mengajak Batsa untuk tinggal bersama. Raju memohon agar ayahnya setuju. Sapna juga memberikan dukungan. Akhirnya, Batsa alias Babu setuju untuk tinggal di rumah orang tua Raju. Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.